Apa sih ini internet? Nah, kalian kan tahu pasti pakai internet kan? Apa sih internet? Nah, itu kan pertanyaan yang gak bisa susah dijelasin tapi kalian pakai. Apa sih internet? Nah, itu kan sama kayak database selama ini kalian pasti pakai dan gunakan. Kalian pasti sebagai input orang yang itu database pasti pakai database sih. Tapi sebenarnya secara harfiah apa sih database? Tadi udah dijelasin singkat. Apa sih database? Nah, kalau secara textbook, database itu adalah tadi udah dijawab sama Nenden sama Ridwan ya. Jadi database itu sistem atau satu cara supaya sistem yang berfungsi sebagai pengumpul file, tabel atau arsip yang terhubung dalam berbagai media elektronik. Jadi database itu bisa dibilang ya lemari lah, bank data. Bank data. Ya ibaratin apa sih database? Lemari, Pak. Itu udah simpel. Jadi sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data. Jadi poinnya adalah apa sih database? Database itu sistem pengumpul. Udah. Jadi kalau ada pertanyaan, datanya database apa? Sistem pengumpul. Oke. Nah, uh, ini adalah fungsi dan jenis-jenis dari database. Setidaknya secara teori, database itu terbagi jadi 5. Gitu. Yang pertama, operational database, yaitu yang fungsinya itu mengolah data secara dinamis, jadi langsung real time. Karena seperti yang sering saya ulangi, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu adalah operasional. Yang paling sering saya bahas ya, operasional. Yang kedua, ada jenis database namanya database warehouse, yaitu fungsinya itu untuk laporan dan analisis data. Nah, yang ketiga itu distributed database. Oke. Jadi database-nya itu tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang berhubungan. Jadi satu jaringan dalam kalau istilah yang tahu kalian itu LAN, Local Area Network yang nyambung-nyambung kabel kayak gitu, itu LAN dalam satu jaringan. Itu biasanya distributed atau WLAN. Itu kalau pakai internet istilahnya WLAN. Ini kalau nggak pakai internet offline ya, ini offline. Ini WLAN itu kalau pakai internet jaringannya. Nah, ini yang keempat, relationship database, yaitu mengatur dan memelihara basis data ataupun database melalui hubungan. Jadi saling berhubungan. Jadi kalau misalnya data ini sama ini saling berhubungan timbal balik, itu relationship database. Nah, ini kalau end user database itu dibuat sendiri. Jadi kayak dengan metode prosedur sendiri. Sementara yang ini yang A, B, C, D itu biasanya udah ada software pendukungnya. Oke, saya langsung ke contoh-contohnya aja ya. Ini secara umum ada 5. Nah, nah, ini salah satu contoh pertama dari operational database. Kalian mungkin orang udah tahu ataupun sering baca-baca, kalian pernah nama istilahnya titik JSON. Jadi database itu banyak banyak jenisnya, tergantung softwarenya dan bahasa pemrograman ya. Nah, jadi JSON itu atau istilahnya JavaScript, singkatan dari JavaScript Object Notation, adalah format file yang menggunakan teks untuk mengirim data. Jadi format ini sangat umum digunakan untuk pertukaran data layaknya komunikasi seperti melalui web browser atau web server. Nah, jadi sebenarnya selama ini kalian kalau browsing, kalian pasti pengguna dari database ini. Oke, istilah database JSON. Nah, selanjutnya contoh saja itu XML. Kalau kalian pakai Excel, kayaknya ada salah satu format tulisannya itu pakai format datanya itu pakai XML. Coba kalau pakai Excel kan bisa pakai banyak jenisnya. Nah, banyak pilihan yang bisa kalian. Nah, Excel salah satu juga fungsi dari pengolahan database juga. Nah, XML ini ataupun disingkatnya ini Extensible Markup Language adalah bahasa pemrograman yang memiliki aturan dua kode dokumen yang berbeda. Jadi bisa dibaca oleh manusia dan komputer. Makanya saya sering bilang kalau misalnya Excel itu salah satu software yang powerful karena dia bisa output dari tabel-tabel kalian bisa disimpan melalui XML.
Oke. Nah, ini salah satu jenis database menggunakan operasional. Jadi tadi ada JSON, format datanya ya. Yang kedua XML. Terus datanya kayak gimana sih Pak? Datanya tabel-tabel. Cuman ya datanya pasti tabel. Datanya pasti tabel, cuman format datanya biar bisa dipakai yang lain, pakai format JSON dan XML. Itu salah satu bahasa pemrograman. Lalu selanjutnya jenis yang kedua itu jenis database warehouse ataupun pusat data gudang biasanya. Nah, ya software yang paling umum untuk pengolahan database ini adalah SQL Server dari Microsoft. SQL Server itu sistem basis data atau database yang dibangun oleh Microsoft sebagai server database. Sistem ini merupakan produk perangkat lunak yang berfungsi menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasinya. Ini salah satu contohnya. Jadi dari data-data tadi, dari format JSON, okay, XML, itu kan operasional. Kalau kalian ingat segitiga uh, yang sering saya sebutin, segitiga manajemen itu kan gitu kan. Yang bawah operasional, yang tengah itu middle management, yang top management lah. Ini lebih sering dipakai di bagian sini, di bagian middle. Untuk mengelola data-data operasional tadi. Jadi dari kalian bikin Excel, keluarnya formatnya .xml, nanti ketampung datanya di SQL Server. Oke. Nah, selanjutnya distributed database. Nah, ini salah satu contoh dari distributed database itu Microsoft Access. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu kan kita belajar ada bahasa bahasa format datanya itu JSON, JSON atau XML. Nah, tadi yang B disebut warehouse itu kita simpan. Nah, sementara Microsoft AC itu adalah sistem DBMS itu database management system yang menggunakan software dari Microsoft dengan alat pengembang lunak. Nah, Microsoft Access sendiri itu menyimpan data formatnya sendiri dengan format .access kalau nggak salah. Nah, Microsoft Access sangat cocok digunakan pada sistem distributed database. Jadi kalau misalnya kalian masih cuma punya 2 komputer ataupun offline ataupun melakukan LAN gitu dan tidak terhubung internet, nah kalian bisa menggunakan Microsoft Access. Nanti data-data kalian bisa dihubungkan satu dengan lainnya melalui akses. Jadi dalam 2 komputer seperti itu. Jadi distributed ya, tersebar dalam beberapa komputer. Kalian masih ingat konsep distributed dengan center? Kalau yang dua tadi, nah ini contohnya server ini terpusat. Jadi ada satu komputer khusus di mana semua datanya itu tersimpan dalam satu server. Nah, kalau misalnya tadi database warehouse ini simpelnya pakai server. Nah, kalau distributed data, tiap komputer mereka punya akses ke install satu-satu. Jadi selesai save di sini, nanti bisa dirubah di save yang lain, bisa saling interaksi. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah relationship database ataupun database kekinian yang banyak dipakai. Yang paling banyak juga softwarenya. Kenapa? Karena pada umumnya uh, sistem si relationship database ini menggunakan nama programnya itu SQL. Nama bahasanya. Tadi kan kita bisa dengar JSON, terus XML, terus ini kita tahu juga SQL. Wah, Pak bingung banyak banget formatnya. Nah, dari format ini kita bisa tetap convert sih. Cuman karena kita sekarang lagi di Internet 3.0 kan, Industri 4.0 lah. SQL ini lebih mudah digunakan karena lebih banyak pendukungnya softwarenya gitu. Ini salah satu contohnya SAP, terus ini Oracle, terus ini MongoDB, Mariana, jadi banyak. Nah, ini hubungannya itu mereka dari JSON ini, dari sistem yang JSON ini, bahasa ini
Mereka bisa langsung kalau pakai software ini bisa ke XML formatnya, jadi bisa formatnya ke macam-macam kayak gitu. Makanya salah satunya itu seperti itu, SAP, Oracle Database. Oke. Pada pada mata kuliah ini kita nggak akan terlalu banyak belajar tentang bagaimana sih mengelola database ya, karena yang output yang seperti yang saya sampaikan, setidaknya kita harus tahu caranya mengembangkan database, karena itulah fungsi dari kita sebagai orang yang belajar manajemen gitu. Kalau ini kan nanti jatuhnya ke anak IT gitu, tapi so far kalian harus tahu lah gambaran umum mengenai database. Nah, selanjutnya end user database. Kalian pernah dengar ada istilah SQL. Jadi SQLite tadi dari bahan pemrograman yang tadi, SQL yang ini SQL yang banyak ini yang menggunakan relationship database. Nah, ada yang terakhir istilahnya end user database. Jadi SQLite ini softwarenya adalah sistem manajemen basis data yang menggunakan pemrograman C, bahasa C. Oke, jadi bahasa pemrograman itu banyak. Salah satunya ini C. Nah, SQLite itu populer digunakan sebagai penyimpangan lokal atau klien yang perangkatnya itu banyak di web. Jadi sistem ini menggunakan sistem paling banyak digunakan dalam sistem operasi. Nah, jadi kalau kalian pakai Windows, misalkan sekarang OS ya Windows, terus apa ya, Linux juga yang umum. Nah, itu di dalamnya sistem operasi itu salah satunya mereka pakai software SQL, software SQLite biasanya untuk mengolah data-data kalian kayak database file-file kalian di komputer, lalu database kalian di mana ya, gambar-gambar kalian itu di background belakangnya dia pakai SQL, makanya disebut end user karena untuk pengelolaan data yang akan ditampilkan kepada user atau pengguna. Oke, nah terus yang tadi belum saya sebutin, Microsoft Excel masuk kemana sih? Ada yang bisa jawab? Jadi Excel ya, menurut saya sih Excel itu maksudnya ke relationship, relational database. Kenapa? Karena dalam Excel itu kuncinya ini relationship, yes, relationship. Maksudnya relational database itu jadi satu data kalian bisa nyambung ke yang lain. Misalnya kan kalau di Excel, ya di Excel ini database misalnya penjualan. Kuncinya ini doang relation database, penjualan. Panjang kalau bahasa Indonesia sell aja lah, sell. Penjualan. Terus ini ke logistik, logistik. Sini gudang. Nah, dari satu Excel itu kan bisa ini sel berpengaruh kan ke logistik. Ya, tentu saja kan, karena kalau misalnya ada penjualan, penjualannya naik atau konten yang dibeli, ya pasti logistik kalian berkurang kan. Eh, di store kalian berkurang kan. Logistik berkurang, otomatis gudang juga berkurang kan. Karena nanti kalau setelah habis harus kalian logistik. Nah, terus ini bagian produksi, database produksi. Nah, yang saya maksud tuh yang relationship tuh relational database tuh kayak gini. Jadi satu data itu saling berpengaruh satu sama lain. Seperti itu. Saya balik lagi ulang. Nah, kalau misalnya operasional nggak, ini operasional itu satu aja. Penjualan, XML, C1. Terus database ya satu, ke input database ya satu. Satu semuanya ke server kan. Habis itu ngambilnya pakai operasional tadi. Bisa pakai Excel, di XML kan, salah satu softwarenya ngambil. Nah, kalau distributed sama. Distributed, tapi nggak berhubungan kan, satu komputer misalnya mengolah data absensi satu ya udah, tapi tersebar tapi tetap nggak bisa berhubungan. Nah, kalau relasional itu
seperti yang kalian saya kasih contoh di Excel, itu Excel tuh masuk ke ini, ke relasional, karena dia software ini bisa saling berhubungan dengan satu sama lain di Excel-nya. Ada sheet-sheetnya dalam situ. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalian selama ini udah tahu, udah mengelola database. Mungkin sangat simpel, yaitu menggunakan akses. Nah, akses itu termasuk relational database. Nah, ini peranan dalam sistem database supaya kalian lebih aware ya. Tadi kan saya sudah sempat jelaskan bagaimana sih database itu, apa sih jenis-jenisnya, terus database yang kalian, software database yang kalian kelola apa sih, sudah saya jelaskan. Nah, sistem database itu adalah salah satu komponen dari SIM. Nah, sistem database itu digunakan sebagai komponen penyusun, di mana sangat penting pendukungnya sebagai kinerja SIM. Kenapa? Karena itu salah satu bagian dari SIM. Jadi kan ada input. Ingat ya, selalu ingat di SIM itu input. Nah, input ke database. Simbol database itu tabung. Nah, ini database tabung. Database. Nah, di sini terjadi proses kan. Jadi proses itu di sini. Jadi sebagai fungsi kinerja dari SIM. Si DMP. Nah, yang kedua, database itu sebagai infrastruktur dari SIM. Jadi suatu infrastruktur dari SIM yang mana seperti pengelolaan transaksi atau pendukung keputusan sistem informasi manajemen itu sendiri. Nah, itu yang ketiga, SIM sebagai database sebagai sumber informasi. Jadi database itu sangat penting sebagai sumber informasi, sebagai proses. Jadi pengelolaan database itu sangat penting. Bagaimana sumber penyedia utama kebutuhan bagi para pemakai atau informasi bagi para pengambil keputusan. Nah, sedangkan si DBMS ini, software-software yang tadi saya sebutkan, itu berfungsi sebagai pengolah data atau manipulasi data, sehingga diperoleh sesuatu bentuk data yang akan kalian gunakan sebagai pengambil keputusan. Salah satunya itu untuk perencanaan dan pengendalian keputusan, lalu perencanaan taktis dan pengendalian manajemen serta perencanaan strategis. Yang keempat itu sistem database itu sebagai sarana yang efisien untuk sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi database itu dirancang dan dibangun dengan orientasi para pemakai, jadi user centric. Nah, pengembangannya itu seperti itu. Jadi kalau kalian seperti yang sudah saya contoh ya, tanya dulu, ketahui dulu organisasinya apa gitu. Visi misinya apa, pahami dulu tujuannya. Karena pengembangan sistem informasi itu database itu user centric. Salah satu contohnya ya kalian misalnya jualan bakso, tapi kalian bikin sistem informasi penjualan um, sepatu kan gak nyambung kan. Nah, yang terakhir, sistem informasi itu, database itu sebagai sarana efektivitas. Jadi bisa dilihat efektif tidaknya suatu sistem informasi itu dari database-nya. Itu dari pengolahan database-nya. Apakah cepat ngambilnya, apakah cepat bisa digunakan dengan efektif, itu adalah salah satu fungsi dari SIM. Jadi saya ulangi ya, jadi pertama, fungsi dari database itu sebagai komponen dalam proses, lalu sebagai infrastruktur, sebagai sumber informasi, sebagai sarana penyimpanan, dan yang terakhir adalah sebagai tolak ukur. Ini bisa kalian baca sebenarnya di modul. Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menggunakan membuat ini entity relationship diagram atau ERD atau DFD. Kalian bisa menggunakan software ini, Edwardsoft. Ini software gratis yang saya rekomendasi ini kalian pakai ini aja. Trialnya juga bisa sampai lama. Jadi nanti kalian ke sini, ke situs ini, Edwardsoft.
Nanti kalian pilih ini. Nanti ke produk, kalian download ini. Wondershare Edward Max. Nah, nanti untuk UTS juga kan kita UTS praktek ya. Nanti UTS praktek kita akan simpelnya bikin flowchart sama data flow diagram lah. Ini untuk UTS nanti paling minggu ini ya, hari Kamis ya. Hari Kamis nanti telah saya jelasin cara bikinnya pakai ini. Jadi kalau kalian nanti bisa langsung ke ini, saya langsung contohin aja gimana ngodok aplikasinya. Eh, Edward Soft, Edraw, Edraw Soft. Nah, kalian bisa ke edrawsoft.com ini. Ini aplikasi gratis. Kalian juga bisa bikin flowchart di sini. Nah, ke sini, ke bagian produk. Nah, kalian download yang ini. Di sini saya ada nggak ya di laptop ini? Oh, nggak ada. Nah, kalian ini unduh ini. Unduh bagian situ. Jadi ada tampilan gini. Nah, free download. Jadi ini bisa buat yang pakai Mac OS ataupun di Chromium juga ada extensionnya juga ada. Jadi kalian free download aja ini, kita klik free download, pilih ini juga ada. Kalau nggak mau download bisa di web, nanti dibawa ke sana. Tapi saya saranin pakai Windows saja. Jadi kalian pakai download ini, kalian download. Nah kalian download nanti kalian jalankan, open. Nah kalau kelemahannya ini agak ini nanti. Tapi kalau di sini kalian harus sign up dulu. Kalau pakai yang versi web. Nah, kalau pakai versi ini, kalian nggak perlu sign up. Udah ke download, kalian install. Hmm, kalian install. Ini installnya juga cepet sih. Kan yang sebelumnya kalian saya lihat banyak yang pakai Word, nggak apa-apa. Nah, ini kalian bisa pakai software ini namanya Wondershare Edraw. Bisa kalian juga pakai Microsoft Visio, cuman itu kan berbayar. Dan saya juga tidak terlalu menyarankan sih. Kalaupun yang udah coba, udah punya ya nggak apa-apa. Cuman yang belum punya software pendukungnya untuk membuat tabel-tabel, kalian bisa pakai ini, Headers Jauh. Installingnya cukup cepat. Kalau yang mau sambil download juga boleh silahkan. Nah untuk UTS sendiri, UTS kita praktek, seperti yang tadi saya bilang, nanti kita simpel aja sih tentang flowchart dan DFD. Oke. Nah, ada yang pernah denger big data nggak? Data gede itu apa sih? Big data itu apa sih? Kalian pernah dengar era industri 4.0 pernah datang. Sebenarnya nanti big data ini bakal kita bahas di lebih tepatnya di AI sih. Nanti kalian akan apa sih AI? Artificial Intelligence kayak Google Voice, Siri itu kan AI lah. Big data itu apa? Big data itu ya data gede, data besar. Itu kumpulan dari database yang besar. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi, mungkin kita lagi ngobrolin database, saya sekalian bahas big data. Nah, dari jenis-jenis ini ada istilahnya big data. Big data itu data besar, data yang entitiesnya gede. Jadi kan makin pertama kan paling pasti nih. Kayak kasih contoh lagi, kalian punya bisnis, punya usaha yang kecil, pasti contohnya apa? Gojek lah, misalnya Gojek aja lah yang kalian pasti tahu semua. Gojek, Gojek pasti pertama
kalian pernah tahu kan, pasti Gojek pertama bikin mereka pasti pakai telepon katanya dulu kan kalau kalian tahu. Jadi kalau order lewat telepon, jadi ada customers, ada call centernya. Nah, masih pengolahnya ini paling masih pakai Excel atau tulis manual karena masih operasional. Terus makin gede, misalnya kan dulu kan baru di daerah tertentu, makin gede ke Jakarta Selatan, berarti mereka harus pakai database warehouse karena makin gede. Udah makin gede, akhirnya satu Jakarta mungkin. Mereka pakai relasional karena harus ada Jakarta Utara, Jakarta Timur kan, beda area. Jakarta gimana sih bentuknya? Utara, Selatan, Timur harus ada, makanya pakai relasional. Makin gede kan sekarang Gojek, masih ada di seluruh Indonesia, bisa pakai pakai software yang relational database, Excel masih bisa ataupun pakai software relational ini. Cuman itu akan sangat gede. Nah, sangat besar satu Indonesia database-nya gede. Nah, makanya itu disebut big data. Simbolnya itu. Jadi kalau kalian dengar apa sih big data? Big data itu adalah kumpulan dari relational database. Jadi kumpulan dari relational database. Itu sih big data secara umum. Big data itu seperti itu. Jadi kalau kalian dengar big data apa sih? Jadi konsep big data itu terdiri dari beberapa kunci sebenarnya. Yang pertama itu volume ya. Nah, kedua variasi, yang ketiga kecepatan, velocity istilahnya itu. Kalian bisa baca lebih jelas di buku ini. Nah, ini contohnya volume. Jadi kalau misalnya tadi saya kasih contoh Gojek, nah Gojek kan volumenya udah banyak nih. Penjualannya, volume pengguna usernya udah banyak. Nah, ini butuh big data. Itu istilahnya udah masuk ke big data karena volumenya udah banyak. Nah, varietasnya juga banyak. Tadi kan saya contohkan Jakarta aja, daerah aja satu kelurahan. Sekarang lalu satu satu provinsi, lalu dia makin gede lagi jadi satu Indonesia. Nah, itu variasi, variety. Nah, selengkapnya itu volume itu big data itu secara uh, literal berarti data yang besar. Nah, tadi saya contohin data yang banyak. Jadi menurut penelitian, jadi saat ini di dunia telah memasuki era zettabyte. Apa sih zettabyte, Pak? Nah, itu lebih-lebih dari terabyte kan. Kalian tahu terabyte, megabyte, M, terabyte, gigabyte dulu kan. Habis giga, terabyte. Nah, ini kita udah zettabyte. Kenapa? Karena lalu lintas datanya itu udah sangat global dan besar gitu. Bahkan ini kan Gojek juga udah gede banget kan, udah sampai ke berbagai negara gitu kan. Nah, maka dari itu menurut Cisco, atau kan Cisco salah satu penyedia layanan internet, nah, mereka memprediksi bahwa volume data yang dihasilkan pada 3 tahun ke depan akan mencapai 3 kali dibandingkan volume pada tahun 2016. Nah, ini buku yang tadi itu diterbitkan tahun Cisco itu melakukan penelitian 2017. Nah, sekarang kenyataannya sudah 5 tahun kemudian, media sosial dan komunikasi atau machine learning M2M gitu, media sosial itu kan semakin besar kan. Bahkan dengan corona ini kalian makin aktif di sosmed. Nah, itu volume transaksi dari data itu sangat besar. Nah, jadi kalau balik lagi saya tanya, kalau ada yang nanya big data itu apa ya? Data yang gede banget gitu. Variasinya juga semakin banyak. Jadi merujuk pada berbagai variasi atau jenis data, kayak tadi contoh variasinya itu lokasi, pengguna juga termasuk salah satu variasi. Apa yang dibeli pengguna aja salah satu variasi. GoFood contohnya layanan dari mereka. Salah satu dari GoFood ada merchantnya. Nah, merchantnya ada variasinya lagi kan. Minumannya apa, makanannya apa. Nah, itu didominasi oleh aktivitas pengguna mesin pencari di internet dan juga media sosial dan koneksi dari IoT atau Internet of Things. Kayak kalian kan kalau misalnya mau makan apa,
browsing dulu di sosmed ataupun ada influencer yang ada. Nah, itu termasuk variasi-variasi data ataupun review-review dari orang. Nah, yang terakhir, komponen terakhir dari big data itu adalah velocity atau kecepatan. Di era big data ini ya, data yang dihasilkan itu banyak. Jadi, tapi kecepatannya itu harus cepat dan real time. Makanya salah satu output dari big data itu adanya AI. Nanti lebih lengkapnya kita akan pelajari tentang AI dan big data sih. Ya, sekarang preview aja nih, kasih tahu kalian bahwasanya kita tuh belajar database pengelolaan sistem itu ya cuman seginilah, nah, setitik inilah. Nah, kita cuman setitik inilah. Sementara kita sementara kita yang kita gunakan sehari-hari itu udah satu kotak ini mungkin, udah big data. Mulai dari saya ngobrol di sini, udah di big data, nanti kerekam, nah itu udah kita cuman ya inilah sebutir itu. Seperti itu preview aja sih dari big data. Nah, selanjutnya juga saya sedikit juga tadi big data ya. Nah, big data itu menghasilkan beberapa ilmu yang lain supaya lebih ini ya. Karena volumenya banyak, lalu variasinya banyak, nah ini kecepatannya juga banyak. Nah, akhirnya ada blockchain itu ditemukan ataupun dicipta itu karena big data juga. Saya sudah sempat singgung beberapa hal tentang blockchain. Nah, tapi sebenarnya dari sini juga orang udah nemuin lagi hal yang lain. Kalau kalian tahu Holochain itu baru-baru juga ada, itu ada salah satu pengolahan database lainnya pakai IOTA Tangle atau istilahnya juga ada Hashgraph. Ini tuh apa sih Pak? Bahasa programan gitu. Ataupun sistem pengolahan database. Tadi kan ada sampai E ya. Pada kenyataannya teknologi itu berkembang dengan pesat. Kalian bakal cepat gitu kan. Harus cepat, tahu lah, cukup tahu aja. Kita sebagai manajemen cuman cukup tahu aja sih dan ngerti. Jadi kalian bisa bersaing nanti kelak setelah kalian lulus, kalian banyak insight pengetahuannya. Jadi jangan 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 malas untuk belajar dan mencoba hal-hal baru lah di luar dari zona zaman kalian. Nah, ini salah satu contohnya apa sih ataupun grafik apa sih perbedaan dari database konvensional biasa dan pengolahan database menggunakan blockchain. Nah, pada pengolahan database pada umumnya, seperti yang udah saya bilang kemarin dicontohin, database secara umum itu tersentral. Jadi ada servernya. Nah, sementara kalau secara umum, secara blockchain itu adalah mereka itu decentralized. Jadi pakai Excel yang banyak di berbagai komputer. Nah, ini yang kedua, database itu client, server, model. Jadi semuanya itu dari kalian user nanti ngakses ke server, nanti kalian dapat data. Nah, kalau PIT ini adalah contohnya pakai blockchain itu istilahnya peer to peer langsung. Kayak tadi saya contohin pakai Excel, jadi satu komputer dan saya juga pernah jelasin satu komputer bisa tersambung ke yang lain dengan satu open ledger. Nah, kalau dalam blockchain itu performance-nya itu cukup cepat, tapi centralized itu lebih cepat. Yang udah saya contohin dulu ya. Blockchain ini murah, tapi centralized itu lebih murah karena ya kalian cuma modal satu komputer udah selesai. Tapi kalau blockchain beberapa komputer terus kalian harus aktif komputer-komputer tersebut sebagai node. Nah, yang terakhir pengelolaan datanya itu bisa dihapus, bisa dibuat, dibaca, terus diupdate. Sementara kalau misalnya blockchain perbedaannya itu ya kayak dicatat tetap tercatat, nggak bisa dihapus. Oke. Nah, selanjutnya data integritas. Integritas kejujuran data atau validitas data, blockchain tentu saja punya integritas karena tidak bisa dihapus ya, tetap ada dalam blockchain tersebut. Nah, kalau misalnya terpusat, yang nggak punya integritas bisa diedit oleh sama siapapun.
Yang terakhir, transparansi. Kalau misalnya ini kan private di tabel nih, sama sekali nggak ada transparansi. Tapi kalau publik, ya ada transparansi. Kalau mau ini server juga ini tidak ada transparansi. Nah, ini kriptografi atau pengamanan data blockchain jelas. Karena blockchain itu adalah bagian dari ilmu kriptografi. Nah, kalau ini keamanan datanya tidak ada. Karena emang tidak ada kriptografi sama sekali. Jadi bisa tinggal orang hack server, habis itu ya udah selesai. Sebelumnya, pindah nggak? Nggak pindah. Nggak. Bentar. Nah, ini. Selalu ingat yang saya bilang, uh, waktu kalian mau membuat sebuah sistem, kalian harus tahu tujuan dari perusahaan kalian. Sistemnya kayak gimana, mengerti dulu. Nah, maka dari itu ada dua. Kalau yang sekarang kan konvensional yang banyak mayoritas hampir 800 orang 90% orang lah kalau saya bilang. 90% perusahaan itu pakai yang tadi. Nah, kalau misalnya seperti yang saya bilang, kalian perlu pakai blockchain sih. Perlu pakai blockchain gak sih? Belum tentu. Pertama ini pertanyaannya jawab pertanyaan ini aja. Um, nah, ini apakah kalian butuh data yang konsisten? Kalau misalnya enggak, kayak enggak ya udah kalau harus berubah-ubah gitu data penjualan misalnya. Nah, blockchain itu memprovide data yang konsisten. Jadi kalau misalnya data penjualan, kalau kalian bagian operasional nih di depan nih, bagian kasir nih, nggak perlu lah kalian pakai blockchain karena kalian emang butuh perubahan yang cepat. Misalnya nanti ada error, ya udah pakai aja spreadsheet itu Excel. Nah, kalau misalnya kalian iya butuh, misalnya kayak contoh tadi data jalan ya, butuh data traffic, ya butuh, ya butuh. Terus ada pertanyaan selanjutnya, apakah kalian butuh data yang bisa diupload sama siapa orang itu? Kalau data jalan kayak traffic kan kalian suka pengen tahu, Buah Batu macet nggak sih? Akhirnya bisa kan sama pemerintah di-upload, tapi kan dari user lebih aktual. Kalau misalnya nggak butuh, butuh, kalau nggak bisa nggak butuh, ya udah kalian bisa pakai database manajemen yang biasa. Tapi kan kalau ini saya kasih contoh penggunaan traffic jalan ya. Kalau misalkan iya, ya udah berarti pakai blockchain mungkin. Nah, selanjutnya ya kalian butuh data record ataupun ketika ditulis nih data penjualan ataupun data yang paling gampang itu data tracking corona lah. Sekarang kalian kan harus tahu kan dia masuk corona atau enggak, dia pernah mengidap virus atau enggak, berarti iya masuk. Tapi kalau enggak ya udah masukin database aja karena blockchain itu nggak bisa dimodifikasi secara historical data dan datanya itu bisa diaudit. Nah, sekarang kan lagi gencar-gencarnya corona nih, nggak bisa nih orang yang udah terkena COVID, pernah positif COVID kan divaksin nggak boleh kan, karena vaksin itu kan sebenarnya cuma virus yang dilemahin nih masukin tubuh kita kan. Kalau misalnya udah positif, terus disuntik vaksin ya nggak tahu, mungkin bisa jadi mutasi atau apa, saya tidak tahu lah. Makanya karena data yang tadi corona itu butuh konsisten, nah ini kan konsisten data corona tadi, lalu lebih dari satu entitas, ya, kalian diperiksa di mana ataupun rumah sakit mana yang berkontribusi ke database itu, yes. Nah, terus data record ketika ditulis nggak boleh diupdate atau delete, yes, berarti yes. Kalau no, ya harus bisa di-edit dan delete, berarti pakai database aja yang biasa, gitu. Karena blockchain nggak bisa dihapus. Terus gini, sensitive identifier will not be returned to the data storage. Nah, data sensitivitas kayak data lahir, misalnya. Data sensitif ya nggak mau di situ. Kalau misalnya data alamat berubah-ubah kan itu jelas, alamat kan bisa berubah-ubah, ataupun data sensitivitas lain misalnya sensitif nggak mau tertulis
di database, berarti kalian bisa jawab di sini no. Karena kalau misalnya data sensitif itu gak mau tertulis, data lahir dan segala macam, no, kalian pasti enkripsi database yang disimpan di enkripsi, database yang di enkripsi atau di password aman gitu. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa di blockchain yang kalian bikin data sensitif seperti email segala macam, nggak apa-apa, yes. Kayak tadi kan data corona harus tertulis kan, berarti yes. Nah terus uh, are the entities with right access having hard time to deciding who should be in control the data? Nah waktu kalian mengelola data itu, apakah bingung gitu? Siapa sih uh, entitas atau orang-orang yang punya hak akses ke data-data tersebut? Kalau misalnya nggak bingung, kalau misalnya tadi saya kasih contoh lagi, pengelolaan gudang, kan ada data admin, data segala macam, berarti nggak usah pakai yang biasa aja. Bisa pakai yang biasa. Kalian nggak perlu ngembangin pakai database. Tapi kalau tadi data corona, kalian bingung kan, ini yang ngelolanya siapa? Kan itu data pribadi kan? Apakah pemerintah Indonesia aja butuh atau WHO nanti minta minta juga apa atau nanti rumah sakit juga butuh, bingung kan? Ini saya udah cracking corona nih sih, dia udah dapet corona sih. Bingung ya? Ya udah berarti kalian bisa pakai blockchain karena bisa yang nanti ngakses bisa ketahuan siapa aja. Karena kalau pakai yang di sini sentral, em, kalian datanya bisa dirubah. Jadi misalnya si orang ini ngakses, historinya bisa dihapus. Sementara kalau pakai blockchain nggak bisa. Yang terakhir nih, do you want a tamper-proof log of all write of the database storage? Jadi kalau misalnya database-nya nggak mau dirubah, bikin ada gitu selamanya. Saya pernah terjangkit corona, orang ini pernah terjangkit corona, yes juga, ya berarti mungkin kalian harus pakai blockchain. Nah, sementara itu kalau misalnya no, ya udah pakai pakai database biasa. Nah, jadi database blockchain ini nggak harus kalian pakai. Blockchain ini hanya ilmu baru, pengelolaan ilmu baru dari em, dari sistem database. Itu aja sih. Contoh lainnya, contoh lainnya nih yang kalian mungkin tahu yang terkenal itu pakainya blockchain itu Bitcoin kan. Nah, Bitcoin itu sistemnya sama. Dia tinggal jawab-jawab ini aja. Sistemnya sama, pertanyaan-pertanyaan dari sini terjawab. Jadi fungsi tujuan dari blockchain itu biar nggak ada middleman, biar nggak ada orang ketiga. Jadi kalau kalian ngirim Bitcoin atau cryptocurrency lainnya dari A ke B itu langsung. Yang verifikasi siapa ya orang-orang yang nyalain komputer itu. Jadi nggak ada nggak ada bank istilahnya itu yang ingin dituju Bitcoin. Apa kalian perlu pakai Bitcoin, pakai blockchain? Ya nggak usah. Kalian kan udah ada uang rupiah, IDR, uang rupiah, uang rupiah yang kalian pakai ya udah emang udah berjalan hampir beratus-ratus tahun pakai uang ini ya udah nggak usah. Tapi eh, kalian juga pernah dengar kalau misalnya pemerintah Indonesia juga selain menggunakan e-money, kalau kalian tahu e-money kan pernah dengar, mereka juga mau buat uang digital. Nah, apa sih bedanya uang digital dengan uang e-money? Ya, uang digital, digital judulnya. Completely virtual. Jadi, benar-benar virtual, benar-benar nggak ada. Jadi, pemerintah dia kan merilis uang uh, goib, uang fisik ya, fisik. Nah, uang fisik, nah nanti bisa diupload ke e-money kan. Nah, itu tetap salah satu ekosistem. Nah, uang digital mereka merilis uang digital nggak ada fisiknya, benar-benar digital. Nah, biar nggak bisa diedit-edit kan biasa aja, karena digital kita edit-edit aja nanti ada orang yang hack segala macam. Eh, susah nih ada hack mah nanti bisa inflasi kan karena terlalu banyak uang beredar. Kalau misalnya terlalu sedikit jadi deflasi. Nah, maka dari itu uang digital ini yang pemerintah mau buat, pemerintah Indonesia itu pakai format blockchain. Karena sekalinya dirilis, misalnya mereka merilis 1.000 triliun uang digital, bentuknya digital, nggak ada kertasnya, ya harus pakai blockchain. Jadi nggak ada yang bisa edit. Nah, terlebih itu
pemerintah juga bisa lihat alur uang tersebut kemana. Nah, kayak gitu. Seperti itu sih gambaran singkat. Apakah kalian blockchain itu harus pakai atau enggak? Ya belum tentu, tapi bisa berjalan beriringan seperti yang udah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya.